Di dunia digital, kita pikir kita yang mengendalikan apa yang kita lihat. Tapi, gimana kalau sebenarnya algoritma yang mengendalikan kita? Dan kenapa tiap masa politik, timeline berasa kayak medan perang? Selamat datang di sisi gelap yang jarang kita sadari. Pernah nggak sih kamu lagi buka suatu konten di media sosial tapi isinya itu tentang pandangan-pandangan yang panas terkait dengan video politik, entah itu debat, hoax, maupun perang komentar netizen. Kayak di aplikasi ini gaduh banget sih, tapi menariknya hal itu semua bukan dikarenakan sengaja, tapi ada mesin yang mengaturnya. Mesin ini mengatur bagaimana jalannya FYP kamu yang nanti akan ditampilkan di konten HP kamu. Namanya algoritma. Algoritma itu ibarat otak dari media sosial. Tugasnya satu, bikin kamu bertahan di aplikasi selama mungkin. Caranya, dia ngelihat apa yang kamu tonton, berapa lama kamu berhenti, apa yang kamu like, share, atau bahkan cuma diamati sebentar. Kalau kamu berhenti 2 atau 3 detik di konten politik, walaupun cuma iseng atau kesel, algoritma langsung menganggap, oke, dia suka yang beginian, mari kita kasih lagi. Dan dari situ, timeline kamu berubah. Semakin kamu lihat satu jenis konten, semakin sempit dunia digital kamu. Tanpa sadar, kamu masuk ke yang disebut dengan filter bubble, yaitu suatu ruang informasi yang isinya cuma pendapat yang mirip dengan kamu. Kalau kamu sering lihat video politik tertentu, bubble kamu bakal penuh dengan konten yang seirama. Dan orang lain yang punya kebiasaan beda, ya mereka juga punya bubble yang berbeda juga. Masalahnya, ketika kita hidup dalam bubble yang berbeda, kita juga lihat kenyataan yang berbeda. Satu bubble bilang A benar, bubble yang lain bilang A bohong. Satu sisi dibilang korban, sisi lain dibilang pelaku. Padahal, dua-duanya lihat informasi dari dunia algoritma yang masing-masing dikunci rapat. Jadinya, kita makin gampang salah paham, gampang emosi, gampang percaya hoax, dan makin jauh dari diskusi sehat. Penelitian dari MIT nunjukin kalau konten yang emosional, terutama yang provokatif, dapat menyebar 70% lebih cepat dibanding konten informatif biasa. Bukan karena orang suka dengan hal negatif, tapi karena otak kita memang lebih cepat merespon hal-hal yang bikin emosi. Algoritma itu ngerti, dan dia manfaatin sisi emosional kita buat bikin kita untuk betah scroll lebih lama lagi. Laporan dari Pew Research juga bilang kalau 64% pengguna media sosial pernah terpapar hoax politik. Artinya, hampir 7 dari 10 orang pernah melihat informasi salah yang disebar melalui timeline. Dan tahu nggak? Hoax politik itu biasanya muncul di musim pemilu. Algoritma itu lagi kenceng-kencengnya mendorong konten yang viral, cepat, dan juga bikin panas. Dampaknya kelihatan banget di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di kampus. Grup kelas yang kalau kita cuma ngebahas tugas biasa aja, tiba-tiba kita langsung jadi panas gara-gara cuma bahas sedikit isu politik aja. Teman juga yang awalnya biasa kita akrab, tiba-tiba jadi avoidant atau menjauh dan jadi jarang ngobrol, cuman karena perbedaan perspektif kita tentang isu politik aja gitu. Dan juga semua itu berawal dari satu hal sederhana aja, yaitu tentang apa yang kamu berhenti untuk ditonton. Tapi kabar baiknya, kita bukan jadi korban utama aja. Kita masih bisa kendalikan algoritma dengan cara yang sederhana. Coba keluar dari bubble chat kamu atau dari aplikasi-aplikasi yang berbau algoritma media sosial. Sesekali cari perspektif lain. Kita nggak harus setuju tentang suatu konten, tapi penting buat tahu dari pandangan konten yang lain. Bisa dari web atau Google, nggak harus dari media sosial aja. Kedua, selalu cek fakta. Validasi sebelum kita share. Kalau ada video yang terlihat bikin di suatu momen terasa panas, atau emosional, atau bikin kamu yakin banget dalam setting itu, justru adalah tanda yang paling kuat buat verifikasi ulang. Ketiga, skip konten yang bikin kamu panas. Bener, kadang cuma bertidur detik aja, kamu bisa dianggap sama algoritma media sosial itu mempunyai minat yang tinggi terhadap video tersebut. Dan yang terakhir, kalau semisal timeline kamu udah mulai toxic, gak apa-apa kok kamu ambil break sebentar. Medsos ada buat kamu, bukan kamu buat media sosial yang selalu ada. Pada akhirnya, kita hidup di era di mana opini publik dapat membentuk suatu opini atau pendapat sesuai dengan rekomendasi video. Algoritma punya kekuatan yang besar untuk bisa mendorong apa yang kamu lihat.
apa yang kamu percaya, bahkan apa yang kamu anggap itu benar. Tapi setelah kamu tahu cara kerjanya, kamu punya pilihan tersendiri. Kamu bisa tetap tinggal di bubble yang nyaman, atau kamu bisa keluar dan lihat perspektif dunia yang lebih luas lagi, dan bikin pikiran kamu bisa lebih terbuka. Kalau misal kamu mau keluar, ingin melihat lebih jauh lagi terkait informasi perspektif politik yang ada selain media sosial kamu. Jadi intinya, konten yang milik kamu atau kamu yang milik kamu, semua di tangan kamu. Sekian.